Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Linda Mutiara Pradana, Nabila Nurrohmah, Cantika Canda Aprilia, Yunita Futui Trianti, Reni Tri Yuliana, Ria Puspitasari, dan Armeta Fitrianing Safira. Kami di sini akan membahas tentang persekutuan, yaitu likuidasi, pengunduran diri atau disosiasi. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum mengenai pengunduran diri sekutu karena sekutu meninggal, sekutu secara sukarela mengundurkan diri, misalnya pensiun. Keputusan pengadilan meliputi sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan. Sekutu melanggar perjanjian persekutuan, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan, dan sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian persekutuan. Selanjutnya yaitu pembubaran atau dissolution. Pembubaran merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam persekutuan sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Yang kedua, pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, perubahan pembubaran dapat terjadi. Dan yang tiga, suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian penting suatu kemitraan bisnis. Yang terakhir, adanya keputusan pengadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama tentang terminasi atau winding up dan likuidasi atau liquidation. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Yang kedua tentang laporan realisasi dan likuiditas persekutuan. Untuk mengarahkan dan meringkas proses likuidasi persekutuan, sebuah laporan realisasi dan likuiditas persatuan atau Statement of Partnership Realization and Liquidation harus disiapkan. Laporan ini yang biasa disebut dengan laporan likuiditas atau likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk pencatatan likuidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai likuidasi lumsum. Likuidasi lumsum merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversi menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek, kreditor dibayar dan pembayaran tanggal secara lumsum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya. Selanjutnya, realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Persekutuan dapat saja menjual penjualan cuci gudang karena akan tertutup, di mana persediaan diturunkan nilainya sehingga mencapai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Yang kedua, beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuannya yang telah diketahui. Nama dan alamat kredor serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Yang terakhir, dengan mengilustrasikan likuidasi lumsum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap adalah likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran periodik atau cicilan terhadap para sekutu selama periode likuidasi. Kebanyakan likuidasi persekutuan dilakukan dalam periode yang diperpanjang dengan tujuan untuk memperoleh jumlah realisasi aset yang sebesar mungkin. Umumnya, para sekutu menerima pembayaran periodik selama likuidasi karena mereka memerlukan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum menyelesaikan likuidasi aset yang terjadi.
Selanjutnya yaitu panduan praktis yang dapat digunakan untuk membantu para akuntan dalam menentukan pembayaran yang aman. Yang pertama yaitu tidak mendistribusikan uang tunai kepada para sekutu sehingga seluruh liabilitas dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Yang kedua, antisipasi kemungkinan yang terburuk atau lebih membatasi sebelum menentukan jumlah angsuran tunai yang diterima oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga, asumsikan bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa akan dihapuskan sebagai kerugian, yaitu dengan mengasumsikan bahwa tidak ada yang dapat direalisasikan pada pelepasan aset. Yang keempat yaitu asumsikan bahwa defisit yang timbul dalam akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa, yaitu dengan mengasumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapuskan oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Yang terakhir, setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada para sekutu dalam jumlah yang sesuai. Selanjutnya yaitu rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, akuntan umumnya menyusun rencana distribusi kas atau cash distribution plan yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas secara bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan tambahan inkorporasi persekutuan. Seiring dengan persekutuan yang terus berkembang, maka para sekutu dapat memutuskan untuk menginkorporasi atau meleburkan usaha untuk memiliki akses pendanaan ekuitas tambahan, membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu, atau untuk mencapai tujuan usaha lain yang lebih kuat. Pada inkorporasi, persekutuan dihentikan serta aset dan liabilitas direvaluasi dengan nilai pasarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.